Makanya saya nggak bisa masuk tuh ke situ. Itu harus ada passwordnya, Iya. syahadat dulu. Santai. Bagaimana menurut Anda tentang Nabi Isa? Kita mengatakan dia Nabi Allah. Iya. Dan tidak mungkin ada yang memungkiri. Kalau ada yang memungkiri, dia dianggap kafir. Jadi bagaimana cara dia membatalkan keislamannya dia di Ya, kondisi dia yang nyatakan, sebagaimana dia ikrarkan syahadat, dia mengatakan, saya batalkan keislaman saya. nanti dia dihakimi masa. Berarti masanya nggak paham. Itu hak orang, nggak bisa. Jadi memang orang kalau syahadat sebenarnya, dia tidak akan mungkin berpisah dengan Nabi Isa. Tidak ada muslim yang berpisah dengan Nabi Isa. Dan semoga kesehatan, panjang umur selalu bersama dengan kita. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi alamin. Amin. Wah, itu boleh tuh. Doa pakai bahasa Indonesia. Soalnya kata teman saya kalau misalnya doa harus pakai bahasa Arab itu, Ustaz. Enggak juga kan? Bisa. Boleh kan? Misalnya kita doa nih, Ustaz, tapi dengan menggunakan bahasa kita dari hati kita gitu, dengan bahasa Indonesia. Tidak menggunakan salah satu ayat yang ada di Al-Quran. Apakah? Nggak apa-apa hukumnya. Kalau dalam Islam berdoa dimulai dengan memuji Allah dulu. Minimal sekali Alhamdulillah. Berarti kan segala puji dan puja buat Allah. Baru baca salam untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian silakan sampaikan hajatnya. Oke. Nah itu baru kita sampaikan di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau sudah ibadah tertentu itu ditentukan waktunya, jenisnya, gerakannya, bacaannya, maka kita nggak ngubah. Kita menjaga kemurniannya. Sholat itu kan punya gerakan khusus, punya bacaan khusus. Oke. Ya, karena memang sudah begitu panduannya. Panduannya. Maka kita tetap baca dengan lafaz bahasa Arabnya. Nah kalau misalnya di akhir sholatnya dia kemudian menyampaikan doanya sendiri pribadi, boleh? Iya, boleh. Boleh ya? Tidak masalah. Iya kan? Setahu saya itu. Biasanya sih memang kalau sholat itu yang paling tepat dia menyampaikan sebelum sholat wajib. Oke. Makanya dalam Islam itu ada namanya waktu mustajab, waktu diterima doa antara azan dan iqamah. Jadi begitu azan, biasanya kan nunggu orang sholat sunnah, nah baru iqamah sholat. Nah ini waktu mustajab. Di sini kesempatan dia menyampaikan hajat dia. Sehari ada 5 kali waktu sholat, berarti 5 kali waktu dia bisa menyampaikan kebutuhannya. Nah, dalam sholat pun dia boleh menyampaikan di tempat-tempat tertentu, ada 2 titik yang paling tidak, atau 3 tempatnya di dalam sholat itu yang dibolehkan. Yang pertama itu, kalau terlintas ayat Al-Quran yang dibaca tentang surga, tentang neraka, tentang kondisi umat sebelum kita, misalnya ada umat-umat seperti kasus Fir'aun yang dibinasakan oleh Allah misalnya, atau Namrud di masa Nabi Ibrahim. Nah, kita bisa memohon, misalnya lewat ayat surga, ya Allah berikanlah saya surga. Karena terlintas ayat tentang surga. Tentang neraka, kita berlindung, ya Allah selamatkan saya dari neraka. Tentang umat-umat yang pernah dibinasakan, ya Allah jagalah keimananku, misalnya jangan sampai aku seperti Fir'aun. Nah contoh, itu titik yang pertama. Titik yang kedua di saat sujud. Kalau kalian sujud, perbanyaklah doa. Karena paling dekatnya seorang hamba dengan Allah di saat dia sedang sujud. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebelum salam. Jadi memang setelah tahiyat, membaca doa tahiyat itu ada kesempatan membaca doa sebelum salam. Nah 3 titik ini dalam sholat boleh berdoa. Nah, kalau misalnya, ini pertanyaan dari Kristen ya, karena ini Kristen bertanya kali ini, Ustaz, tidak agak beda memang. Jadi pertanyaannya jangan marah ya Ustaz, mohon maaf ya, kalau tidak mau bilang saja tidak mau. Ada yang bertanya, boleh enggak kalau di Islam itu sholat lebih dari 5 kali begitu? Sebenarnya sih kalau ada yang mengatakan apakah boleh lebih dari 5, khusus yang wajib, sudah tidak boleh. Karena sudah memang ditentukan, jumlah rakaatnya subuh 2, waktu yang ditentukan, gerakan dan bacaan sudah ditentukan. Duhur, kayak waktu siang tadi ini, itu 4 rakaat. Sebentar lagi azan asar, 4 rakaat. Maghrib menjelang terbenam matahari, 3 rakaat. Yang biasa orang buka puasa. Nah kemudian yang isya, 4 rakaat. Nah ini sudah ditentukan. Rata-rata sih sekitar antara 5 sampai 10 menit saja mengerjakannya. Karena ini sholat itu hakikatnya adalah absensi. Absensi? Ya, kita absen kepada Allah. Ya mungkin kalau teman-teman Nasrani kan seminggu sekali ke gereja gitu. Seminggu sekali. Nah kalau ini kita, orang muslim itu sehari 5 kali. 5 kali. Jadi dia kayak melapor gitu. Ya Allah saya tadi aktivitas ini, kalau itu baik terima, kalau itu salah maafkan, nah gitu kan. Jadi kita terus absen. Jadi saya kadang-kadang sampaikan di kajian-kajian itu, sholat itu ibaratnya kita bisa rasionalkan kalau di perusahaan supaya mudah difahami. Bagaimana bangganya seorang staff kalau pemilik perusahaan, owner ataupun dirut mengatakan 1 hari kamu bisa masuk ke ruangan saya 5 kali, apa saja kebutuhan kamu silakan sampaikan, saya akan berikan.
Nah, seperti itulah dia absensi. Paham. Nah, seperti itu jadi sholatnya. Nah, kalau ada yang mengatakan apakah boleh lebih dari 5 kali, kita menjawab kalau dia sunnah tambahan, bukan selain yang wajib tadi. Seperti kan ada sholat namanya qobliyah dan ba'diyah. Sebelum sholat wajib dengan sesudah sholat wajib. Contoh misalnya, kalau sholat duhur tadi, itu ada sholat qobliyahnya sebelumnya 4 rakaat. Dan sesudahnya juga ada 4 rakaat. Nah, kalau ini sholat jumlahnya boleh 2, boleh 4, gitu kan. Kita boleh milih. Boleh juga kita tidak lakukan, karena itu tambahan. Ada juga sholat malam, kayak sekarang umat Islam kerjakan di Ramadan tarawih misalnya. Nah itu boleh 2 rakaat minimal, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 11, boleh kalau mau lebih, gitu kan. Nah, dia Itu ada boleh, bacanya sendiri. itu bacanya seperti umumnya sholat. Kapan waktunya nih? Misalnya orang kepengen sekali dia berdoa. Sholat itu berdoa kan ya, Ustadz? Kalau dalam istilahnya berdoa ya. Ya, definisi Berdoa. etimologinya. Etimologinya berdoa kan, syariatnya dengan menggunakan syariat Islam. Nah, kapan nih waktunya? Misalnya dia lagi gelisah nih hatinya, ini kayak teman saya ini, dia gelisah nih. Terus dia daripada nanti dia mengambil keputusan yang salah, tapi belum waktunya sholat wajib gitu. Dia pengen berdoa nih, berdoa gitu. Dia tinggal hadap kiblat. Hadap kiblat. Ya, tinggal memuji Allah, alhamdulillah, baru dia baca salawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu dia sampaikan hajat. Sampaikan saja gitu. Kapan saja, doa itu boleh kapan saja. Oke, jadi tidak perlu ada rakaat-rakaatnya. Oh enggak. Tetap harus ada rakaat-rakaatnya. Enggak ada. Oh, Kalau enggak perlu. berdoa itu setiap saat. Oke. Sholat itu secara etimologi memang dia doa. Tetapi kan yang dipegangi dalam definisi terminologinya, istilahnya. Jadi memang dia dimulai dari takbirat, gerakan-gerakan khusus, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah itu diantaranya juga boleh berdoa. Tetapi kalau orang ada hajat, dia tidak harus nunggu sholat. Kapan saja dia boleh berdoa. Oke. Dia boleh berdoa di atas ranjangnya, dia boleh berdoa di ruang makannya, di ruang tamu, Iya. di kendaraan, boleh saja dia berdoa. Dia boleh nggak berdoa di dalam air? Di dalam air. Ada tuh videonya. Ya. Jadi pas dia ruku ya? Sujud, masuklah dia dalam air, Ustaz. Dia masuk ke Oh, dalam karena lagi banjir. lagi banjir. Ah, kenapa? Maksudnya kan dia bisa kan cari mungkin di lantai 2 atau di mana atau di atap. Mungkin dia juga tidak memungkinkan untuk naik ke atap rumahnya, mungkin rumahnya cuma 1 lantai. Oke. Ya, dan dia tidak mau ketinggalan sholat, dia sujud saja, nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Walaupun dia masuk ke dalam air situ. Ya. Karena memang tidak ada tempat. Oh. Dan tidak mungkin seorang muslim meninggalkan sholatnya. Iya. Ya, karena duhur itu misalnya tidak boleh keluar dari waktunya. Kalau dia tidak memungkinkan sholat dalam kondisi berdiri, dia duduk. Tidak memungkinkan duduk, dia berbaring. Intinya tidak boleh meninggalkan sholat. Seperti misalnya orang sakit, dia nggak bisa sholat sambil berdiri. Dia bisa sholat sambil duduk. Oh, kayak di pesawat juga ada tuh kan? Iya betul. Iya. Di kereta api, Betul. misalnya di kereta cepat misalnya. Betul. Mungkin karena tidak ada waktu untuk dia transit keluar ke musola, dia boleh sholat sambil duduk. Atau kalau orang sakit, dia stroke, dia bukan berarti sakit harus tinggalkan sholat. Karena sholat itu rukun Islam, dia harus kerjakan. Maka dia sholat sambil dia berbaring, semampu dia gitu kan. Oke. Kalau ada bencana alam, Ustaz. Tapi waktunya sholat wajib, sholat maghrib lah misalnya. Bencana alam, Ustaz. Jadi dia selamatkan diri, tidak apa-apa. Karena ada Ustaz yang dia rela mati, dia tetap sholat, itu kan ada itu Ustaz. Pandangan seperti Ya itu kan gimana? beda kasus antara orang yang sedang mengerjakan sholat dengan orang yang belum mengerjakan sholat, kan beda. Sekarang kalau yang tadi dimaksudkan adalah orang lagi sholat, kemudian terjadi gempa, dia mau lanjutin sholatnya, itu hak dia. Oke. Kan bisa saja karena kepatuhan dia sama Allah, Allah selamatin dari gempa. Karena yang datangkan gempa adalah Allah. Oke. Tapi kalau dia belum sholat dan terjadi gempa, oke, dia selamatkan diri dulu, kemudian dia baru sholat. Oke. Intinya sholat itu bagaimanapun kondisinya. Kalau waktunya sudah masuk, dianjurkan untuk dikerjakan. Oke. Kan gitu. Nah, tapi tadi kan ditanyakan, bagaimana kalau sedang terjadi gempa? Apakah boleh dia sholat atau dia tunda sholatnya? Nah, dua-duanya boleh. Oh, pilihan dia. Pilihan dia. Oke. Karena dia masih punya spare waktu kan. Masih ada spare waktu dalam arti kata, sekarang terjadi gempa. Mungkin gempa kan umumnya hitungan detik ya. Umumnya. Iya, pasti. Ya, pastinya mungkin setelah selesai agak reda, dia baru kerjakan sholat. Betul. Oh ya, ada pertanyaan. Apakah Nabi Adam juga sholat dulu? Ya, semuanya sholat. Nah, kan Islam itu baru datang di eranya Nabi Muhammad. Nah, kan Nabi Adam jauh sebelum era itu ada.
Nah, apakah Nabi Adam itu sholatnya juga dengan syariat Islam saat itu atau beda cara? Ya, jadi dalam keyakinan umat Islam tidak ada agama yang Allah turunkan kecuali Islam. Mau Nabi Adam, mau Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Musa, semua. Isa, Sulaiman, Daud, Isa, Muhammad, semua alaihi wassalam ini agamanya cuma satu, Islam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan bawa ajaran baru. Beliau cuma melanjutkan estafet nabi-nabi sebelumnya. Jadi memang Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 19, surah nomor 3. Al-Imran itu artinya keluarga Imran. Imran ini ayahnya Maryam alaihissalam. Jadi memang diceritakan tentang keluarga yang mulia ini gitu ya, karena mereka memang keluarga baik dari Bani Israel. Nanti dari Imran lahirlah Maryam, dari Maryam lahirlah Isa gitu kan. Iya. Allah kekalkan nama surah sendiri. Nah, dalam surah Al-Imran ayat 19 Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya satu, Islam saja. Jadi belum pernah dikenal ada agama profetis lain dalam keyakinan umat Islam kecuali Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda begini, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku itu ibarat seperti sebuah bangunan. Bangunan ini dikelilingi oleh orang-orang dan mereka semuanya memujinya. Betapa indahnya bangunan tersebut. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum ditaruh. Dan mereka mengatakan, kalau satu batu bata yang diletakkan, maka sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, akulah satu batu bata itu. Jadi sebenarnya beliau hanya melengkapkan, bukan membawa ajaran baru. Jadi judul agama cuma satu, Islam. Biasanya berbeda di peraturan-peraturan dan hukum. Ada yang kadang-kadang Nabi diberikan satu hukum, seperti contoh pengikutnya Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 dalam Al-Quran. Itu disebutkan kalau mereka melakukan dosa besar, maka salah satu bentuk taubatnya mereka bunuh diri. Ya, itu dalam Al-Quran diceritakan seperti itu. Nah, kalau datang syariat Nabi Isa dalam kitab Injil, digambarkan juga, hukum itu terhapus. Jadi taubat tidak perlu lagi untuk membunuh diri mereka. Dalam syariat Nabi Muhammad juga sama. Tetapi judul agamanya tetap sama, diyakini itu adalah agama Islam. Makanya semua orang Muslim kalau ditanya, bagaimana menurut Anda tentang Nabi Isa? Kita mengatakan dia Nabi Allah. Dan tidak mungkin ada yang memungkiri. Kalau ada yang memungkiri, dia dianggap kafir. Karena salah satu rukun Islam adalah beriman kepada semua rasul-rasul. Nah, karena mereka itu dianggap satu kesatuan dan estafet kenabian agama itu terus berjalan. Ini kan kalau Nabi Adam ini, dia kan agamanya Islam, kalau saya tangkap, dia mengacu kepada arti hakikat daripada Islam itu sendiri, yang artinya tunduk taat dan berserah diri kepada Allah. Artinya dia mengakui Allah itu Tauhid, Allah itu Esa, dia tahu Allahnya siapa, dan kemudian dia tundukkan. Nah, cuma kan bahasanya kan beda pasti. Kalau bahasanya pada saat Nabi Adam itu, apakah sudah bahasa Arab, atau dia menggunakan bahasa apa sih kalau Nabi Adam dulu ya? Gitu loh maksudnya. Nah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan bahasa. Iya kan? Mau dia orang dari suku mana, bahasanya apa. Karena panduan agama itu satu. Jadi yang halalnya jelas, yang haramnya jelas, yang perintahnya jelas, larangannya jelas. Jadi mau dia orang dari orang bule, orang Melayu, orang Arab, sama saja. Tidak harus mengganggu soal bahasa itu. Berarti selama tunduk taat dan berserah diri kepada Allah, berarti dengan sendirinya sudah masuk ke dalam Islam. Jadi tergantung sebenarnya sih. Tergantung. Karena memang ada syarat-syarat untuk masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya adalah syahadat. Syahadat ini. Jadi tidak bisa orang hanya mengatakan, oh saya menyerahkan diri kepada Allah, berarti saya sudah Muslim. Dia cuma masuk ke definisi etimologi itu. Etimologi masuknya. Padahal sebenarnya ada terminologi yang jadi patokan. Terminologi itu? Jadi memang dia harus mengucapkan syahadat. Baru dia masuk Islam. Baru dianggap dia sebagai seorang Muslim. Tujuannya apa, Ustaz? Kalau boleh tahu. Apakah ini sebuah aturan yang password memang... itu ya? Kayak password gitu ya? Password. Jadi mungkin gini, kalau orang supaya lebih gampang orang masuk ke perusahaan itu sebenarnya syaratnya harus menyerahkan CV, ijazah, gitu-gitu kan. Itu kan syaratnya banyak. Tapi dalam Islam itu tidak seperti itu. Cukup ikrarkan dengan 2 kalimat syahadat sudah dianggap sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim ya? Kalau orang tuanya dia Muslim, anaknya otomatis Muslim. Dari mana kita bisa tahu anak ini Muslim? Atau hanya berdasarkan orang tuanya Muslim saja? Ataukah ada hal lain yang bisa, maksudnya mungkin kayak diazanin ya? Ada yang bilang, karena dia diazanin, makanya dia Muslim gitu. Enggak, bukan. Memang keturunan. Keturunan? Iya. Bagaimana kalau dia bapaknya Kristen?
Ibunya Islam. Loh, anaknya ikut siapa? Anaknya ikut Islam. Jadi berarti jadi Muslim dia. Oh gitu. Ya kan dia ikut siapa sekarang? Jadi ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya mengenal Tuhannya. Iya. Fa'abawahu yuhawidanihi, nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, kalau orang tuanya Yahudi. Au yunassirani, atau menjadikannya Nasrani, kalau orang tuanya Nasrani. Au yumajjisani, atau menjadikannya Majus, penyembah api, penyembah patung. Oke. Nah, tergantung begitu. Tapi dalam keyakinan seorang Muslim, semua orang yang lahir dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan Islam sebenarnya. Nanti dia berubah ikut orang tuanya. Oke. Nah, seperti itu kalau gambaran dalam Islam. Nah, kalau kasusnya kalau ibunya Muslim, bapaknya Kristen, anaknya jatuhnya? Ya, nanti anaknya itu bisa ditanya. Ditanya. Ditanya anaknya itu, dia ikut agama apa? Perlu syahadat nggak tuh anak? Kalau dia ikrarkan, oh enggak, saya ikut misalnya orang tua yang Kristen. Ya udah, berarti dia kalau mau nyatakan dirinya Islam, dia syahadat. Oke, kalau dia ikrarkan itu. Ya, tapi kalau dia bilang enggak, saya Muslim, ya dia enggak perlu syahadat. Oh, nggak perlu syahadat. Nah, ini menjawab kasus dia. Iya benar, bapaknya Kristen, ibu Muslim. Dan lu pilih Islam itu dari kecil. Oh, lu tidak sempat Kristen. Berarti lu langsung itu. Berarti beliau tidak perlu syahadat lagi ya, Ustaz ya? Perlu. Karena rencananya mau syahadat langsung. Dia rencananya kebetulan ada Berdua syahadat. Santai. Masih Kristen bertanya. Iya. Nah, kita bahas tentang syahadat yang kemarin cukup ramai. Ada salah satu kawan lah, dia bersyahadat gitu. Nah, kemudian dia bersyahadat itu, apakah dengan syahadat ini sudah membulatkan dia menjadi seorang Muslim? Kalau tadi kan yang kita tangkap syahadat ini adalah paspor masuk ke Islam. Tapi untuk menjadi seorang Muslim, apakah dia sudah menjadi seorang Muslim? Sudah. Syahadat sudah jadi Muslim. Sudah jadi Muslim. Dan semua yang baru mengucapkan syahadat dalam Islam diistilahkan dengan mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang hatinya masih lunak. Masih belum faham agama. Oke. Dia masih harus dipandu. Oke. Ya, makanya dia katakan mu'allafati qulubihim, atau yang hatinya masih lunak. Bisa saja dia masih pindah agama, bisa saja dia lalai kalau dia tidak dipandu. Oke. Makanya semua orang yang syahadat itu harusnya segera langsung dipandu, diberikan penjelasan. Oke. Contoh misalnya kalau kami di kantor, ada saja ya, kadang-kadang setiap pekan ada yang datang, masuk Islam. Umumnya sih saya tanya dulu, kenapa masuk Islam? Saya ingin tahu dulu apa sebabnya. Karena ada yang datang ke kantor mau masuk Islam karena pernikahan. Iya, macam-macam. Ya, kadang-kadang sudah datang dengan calon pasangannya. Jadi setelah syahadat dia akan menikah. Ada juga yang datang pada saat itu mungkin karena menganggap Indonesia ini mayoritas Muslim, dia masuk ke satu zona aman karena mayoritas. Iya, ada juga. Ada juga yang masuk Islam mungkin karena faktor ekonomi, ya gitu-gitulah. Jadi saya tanya dulu semuanya. Setelah mereka jawab, baru saya berikan gambaran. Saya mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama, artinya panduan hidup. Setelah syahadat ini, maka semua apapun aktivitas Anda akan diatur oleh Islam. Makannya, minumnya, pakaiannya, pergaulannya, pendapatannya, semua itu akan Islam yang ngatur. Ini boleh atau tidak boleh, ada aturannya gitu. Jadi jangan sampai karena gagal nikah, terus nggak jadi. Jadi dianggap itu Islam jadi nomor 2 kan, atau nggak jadi dapat pekerjaan, atau nggak jadi dapat keamanan. Nah, ini jangan seperti itu. Saya pastikan dulu kalau sudah oke, sudah paham, oke, baru saya pandu syahadat. Karena syahadat itu cuma 1 menit kan gitu. Supaya jangan agama ini jadikan sebagai bahan mainan. Oh iya, saya hari ini masuk Islam, sebentar saya tinggalkan lagi. Ini menjawab, boleh nggak dia batalkan? Boleh. Dengan makan babi? Seorang Muslim makan babi, apakah membatalkan keislamannya? Tidak. Oh, tidak ya? Makan babi, minum khamr, minuman keras, dia main judi, sama. Sama ya? Artinya dia berdosa, tapi tidak membatalkan keislaman. Yes. Jadi bagaimana cara dia membatalkan keislamannya? Dia dia nyatakan, sebagaimana dia ikrarkan syahadat, dia mengatakan, saya batalkan keislaman saya. Nanti dia dihakimi masa? Enggak dong, kan itu negara demokrasi. Demokrasi kan bisa. Berarti masanya nggak paham. Itu hak orang, nggak bisa. Berapa banyak di Indonesia orang yang tadinya masuk Islam kemudian murtad, dia keluar lagi, tidak ada yang mungkin sebagian netizen yang mengklaim dia. Tapi kalau adakah di antara ulama yang berbicara? Tidak. Coba cari tokoh agama yang menghardik dia.
Nggak akan Iya, ditemukan. tokoh agama Loh, maka karena tokoh agama kan paham. Iya, yang Hukumnya. manusia di bawah ini, Pak. Loh, gini caranya hidup supaya tenang. Iya. Jangan Gitu. semua komen orang kita mau tanggapin. Artinya gini, komen kita lihat positif negatifnya. Iya. Kalau ada yang mau menanggapin negatif, kita punya dua opsi. Iya. Tidak ditanggapin atau kita tanggapin terima kasih ya masukannya, selesai. Ya, kita tidak usah terlalu larut dalam poin-poin seperti ini. Itu kan cara menghadapi media kita di masa sekarang. Nah, kalau kita selalu mau terhanyut dalam semua komen yang ada, ini jadi masalah juga ini. Iya. Bisa nggak tidur nanti. Oke, ini ada pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang ini dia itu sendiri sudah mualaf, tapi tiba-tiba dia ngomong dia masih percaya dengan Tuhan Yesus. Dia berkeyakinan bahwasanya Yesus atau Nabi Isa sebagai Tuhan. Dia ngomongnya saya masih percaya Tuhan Yesus. Saya enggak tahu dalam hatinya, saya enggak tahu. Ya kita harus rincian itu, harus dirinci. Mm-mm. Karena memang dia sekarang maksudnya, saya setelah masuk Islam, saya tetap yakin Nabi Isa itu adalah Nabi atau anak Tuhan. Keyakinan begitulah, itu masih ada dalam jiwa saya. Ini masih dianggap tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Iya, karena dia masih mu'alaf, dia masih baru. Oke. Dia harus dipandu gitu kan. Oke. Dia harus dipandu. Karena memang begini, prinsip dasarnya dalam Islam itu kalau sudah ada orang yang pengen masuk Islam, memang sebaiknya dipandu syahadat. Mm-mm. Ya, secepat mungkin dia dipandu syahadat. Nanti dia belajar, kan begitu. Karena pernah ada satu kasus di Makassar waktu itu, saya masih di sana. Ada satu anak pengajian gitu ya, dia datang ke saya, dia bilang, Ustadz, ini teman saya, udah 1 tahun lalu mau masuk Islam, tapi saya kasih dulu buku ini, silakan kamu baca buku ini ya. Gitu lah. Nah sekarang dia datang, dia mau syahadat. Terus saya tanya, memang waktu itu sudah masuk Islam? Dia bilang sudah mau, Ustaz. Sebenarnya saya tinggal dipandu, tapi teman saya ini suruh saya baca buku dulu. Jadi saya tegur yang muslimnya. Saya katakan bukan seperti itu, karena dia sudah mau syahadat. Harusnya dipandu dulu syahadat, baru kemudian dikasih buku. Oke. Nah, gitu. Oke. Beda antara orang yang sedang mengatakan, saya mau pinjam buku dulu, saya mau baca dulu ya tentang Islam. Itu baru kita kasih. Oke, Kan, gitu. disegerakan lah. Ya kalau ini orang kan memang, saya datang memang saya mau masuk Islam, ayo pandu Jangan saya. ditunda. Jangan ditunda. Oh, itu maksudnya. Ya, makanya pernah ada di masa Nabi Muhammad SAW, orang begitu, dia mengatakan, saya ingin masuk Islam. Lalu langsung dipandu oleh Nabi SAW dulu. Setelah masuk Islam, baru kemudian diajarkan tentang apa itu Islam. Paham. Nah, apabila orang ini kan masuk ke Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang memiliki arti tiada Tuhan selain Allah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke. Apabila dia belum mengenal nih Nabi Muhammad, kan belum mengenal tuh bahasanya belum mengetahui tentang beliau, belum membaca tentang beliau, itu kan kita anggap masih belum mengenal gitu. Kemudian dia mau masuk ke Islam, tapi dia sendiri mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Oke lah, kalau tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu satu, mungkin dia meyakini Tuhan ini satu gitu kan. Tapi saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia kan belum mengenal, belum tahu nih. Apakah sah itu? Sah. Sah juga? Gak ada masalah. Jadi ucapan itu, apakah dia ikuti dengan keyakinan sepenuhnya, Iya. atau pengetahuan sepenuhnya atau belum, tetap dianggap sah. Oke. Pengucapan syahadat itu sudah dianggap sah. Kan nanti dia belajar. Nanti dia belajar. Orang Islam pun sekarang yang sudah ada dalam keadaan Islam, kalau kita tanya secara rinci tentang Nabi Muhammad, mungkin tidak semuanya juga tahu. Karena pada banyak yang nggak tahu karena nih umat ini. kehidupan beliau yang berlalu 63 tahun itu kan sebuah sejarah hidup yang panjang. Iya betul. Ya, saya pun menyampaikan episode tentang sejarah Nabi Muhammad itu hampir 50 episode. Banyak. Satu episode itu sekitar 2 jam. Iya. Nah, rincian dari pertama sebelum lahir, pada saat lahir, anak-anak, remaja, menikah, kemudian punya keturunan, terus dinobatkan jadi Nabi di umur 40 tahun. Nah, setelahnya 23 tahun berdakwah, 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah. Ini butuh rincian yang panjang. Oke. Kebetulan ada pertanyaan seputar itu. Sedikit saja, karena itu kan pasti panjang. Ini pertanyaan cukup, saya juga bingung jawabnya. Karena dari Kristen bertanya, pada saat ada yang membaca tentang kisah Nabi ketika dia bertemu dengan Jibril di awal kenabiannya beliau. Di saat itu, Nabi itu disuruh baca Iqra. Nah, mereka bingung, yang disuruh baca apa? Apakah di situ ada buku Al-Quran? Apakah di situ ada surat? Apakah di situ apa gitu loh? Disuruh ikutin Jibril.
Disuruh ikutin. Ya, jadi itu 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Ayat Oke. pertama itu memang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Oh, maksudnya Iya. ikutin. Ya, ikutin. Makanya kan Nabi Muhammad SAW akhirnya mengikuti Jibril di 5 ayat pertama itu. Oh, bukan disuruh membaca sesuatu. Enggak. Oh, Enggak. maksudnya Memang itu. Iqra itu potongan awal ayat. Oh, tangkap bro. Apa bang? Lu yang Islamnya pasti nggak tahu. Nggak tahu gue bang. Oh, iya. Jadi disuruh mengikuti, artinya disuruh mengulangi. Ya, makanya surah itu kan awal ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan gitu ya. Kalau bahasa kita tuh di telepon jangan lupa baca doa gitu ya, baca ini gitu ya. Enggak, Artinya, jadi kan memang itu wahyu pertama. Maka ada beberapa metode wahyu. Yang pertama Jibril datang selaku memang pimpinan malaikat menyampaikan ke semua nabi-nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, semua itu Jibril yang datang membawa wahyu. Nah, bisa dengan cara Jibril langsung mendiktekan ayat itu. Bacalah hai Muhammad ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga begitu ya. Bisa juga Jibril mengilhamkan di dalam hati. Jadi tiba-tiba sudah ada dalam hati Nabi Muhammad dan beliau tinggal menyampaikan. Kadang-kadang beliau lihat dalam mimpi. Nah, gitu kan. Jadi ada banyak metode-metode dalam penerimaan wahyu itu. Oke, berarti yang saya tangkap itu Al-Quran itu tidak langsung turun dari langit, bukan begitu ya jalan ceritanya ya. Enggak, Tapi lewat perantaraan Jibril kepada Nabi, lewat pewahyuan yang dibawa oleh Dan Jibril. dia dalam proses 23 tahun. Oke. Jadi 13 tahun fase Mekah dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Iya. Dan maksudnya ayat turun di Mekah itu umumnya berbicara tentang umat sebelum kita. Iya. Tentang surga dan neraka, tentang kematian, untuk menyadarkan manusia. 10 tahun fase Madinah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah, ini bicara masalah hukum. Oke. Udah mulai ada perintah puasa, udah mulai ada perintah zakat, udah mulai ada perintah jihad dan seterusnya. Ustaz, berarti Al-Quran itu ditulis? Al-Quran awalnya belum ditulis. Belum kan ya? Oke, awalnya. diturunkan dulu. Kapan itu akhirnya ditulis? Jadi buku pertama gitu? Pasti kan ada begitu. Iya. Jadi awalnya itu waktu turun di masa Nabi Muhammad SAW, setiap turun Nabi kan mendiktekan ke sahabat. Nah, mereka ada yang tulis di tulang-tulang, ada yang di kulit, segala macam. Nah, sampai tiba di masanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. bin Affan. Ya, jadi kan ada 4 orang sahabat yang tadi saya bawain buku itu. Iya. Kan ada Abu Bakar, nah Abu itu Bakar, pengganti Nabi yang pertama. Kan Nabi Muhammad SAW ini meninggal, begini awal kisahnya. Awal Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dikenal dengan awal tahun Hijriah. Kita kan sekarang di 1440 sekian Hijriah kan. Nah, dari mana awal historinya tahun Hijriah 1400 tahun lebih itu? Dari mulai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Nah, Nabi tinggal di Madinah sampai awal tahun 11 Nabi meninggal. Nah, yang gantikan pertama Abu Bakar. Abu Bakar. Ini dikatakan khalifah pertama, pengganti pertama, tahun 11 sampai tahun 13. 2 tahun. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, 13 sampai 23. Sahabat beliau ini kan Iya. yang hidup pada saat Betul, ini bersamaan orang-orang yang paling dekat dengan beliau dan yang paling banyak memahami ilmu agama gitu kan. Betul. Dari tahun 13 sampai tahun 23. Kemudian setelah meninggal Utsman bin Affan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Utsman bin Affan ini cukup lama dia, dari tahun 23 sampai 37 kurang lebih. Tapi dia masih ketemu Nabi Muhammad itu. Ya, ini anak mantu Nabi. Oke, Ya, karena anak Nabi menikah sama beliau. Oke. Setelah meninggal baru Ali bin Abi Thalib. Ali bin Nah, itu tahun 37 atau tahun 38 sampai tahun 40. Nah, ini dikenal dengan masa Khulafaur Rasyidin. Oke. Nah, di masa Utsman bin Affan itu cukup banyak orang-orang yang masuk Islam dari selain orang Arab. Dan dialek mereka kan beda-beda. Sehingga muncullah berbagai macam dialek dalam membaca Al-Quran itu. Maka Utsman bin Affan sepakat dengan para sahabat Nabi yang masih hidup, ini kayaknya harus ada solusinya. Maka kita coba kembalikan bacaan ke bahasa Arabnya orang Quraisy. Orang Quraisy itu orang penduduk Mekah asli, yang memang Al-Quran turun awalnya di situ. Dikenal dengan bahasa Fusha. Jadi sekarang Al-Quran itu bahasa Fusha, bahasa asli orang Arab gitu. Bahasanya sangat teratur grammarnya gitu ya. Nah, dikembalikanlah dan disusunlah ke satu bahasa itu. Disusunlah semua dalam bentuk tulisan waktu itu masih dalam kulit.
Tapi sudah dalam bentuk mushaf namanya, sudah dalam bentuk buku. Buku, tapi bahannya kulit. Ya, dengan kembali ke satu dialek, satu model bacaan. Nah, seperti itulah. Oh, Dari itu situ, di awalnya ya? awal, iya. Oh, di situ awalnya kemudian dia berkembang Terus. gitu. Oke, udah paham ya sampai situ ya. Oke, kita lompat-lompat nih, ada pertanyaan dari netizen yang beda-beda. Pertanyaan pertama ini dari Kristen ini, dia bertanya, apakah semua orang Islam masuk surga? Apakah semua Iya. orang Islam? Iya. Jawabannya iya. Pasti masuk surga. Iya, iya apa insya Allah? Enggak, iya. Loh, insya Allah itu dalam Islam pasti loh. Pasti. Ya, jadi Soalnya ada kalau- yang bilang mungkin. Enggak, kalau ada seorang Muslim yang dia mengatakan, diundang misalnya, kamu datang ke rumah saya, dia mengatakan insya Allah, berarti itu pasti. Oh. Insya Allah itu bukan berarti meraba-raba ya. Iya, Karena banyak insya yang- Allah itu artinya kalau Allah mengizinkan, berarti pasti. Kalau dia tidak datang, berarti betul-betul Allah menghalangi dia. Dalam arti kata sini, dia ada halangan udur, kayak sakit, kayak ada gempa, bencana alam. Jadi nggak boleh insya Allah itu digunakan untuk hal yang raba-raba. Iya, karena pada prakteknya kan begitu dia bilang, insya Allah saya datang, insya Allah saya datang, tapi dia nggak datang. Nah, itu keliru. Nah, terus Karena- kemudian dia bilang, ya Allah tidak mengizinkan. Dia belok gitu. Nah, Dia belok gitu. enggak, itu secara individu keliru, nggak bisa begitu. Keliru ya? Harusnya dalam hukum Islam tidak begitu. Kalau sudah mengatakan insya Allah, malah itu keberkahan dia dapatkan. Heeh. Ya, keberkahan justru dia mengatakan dengan izin Allah atau kalau Allah izinkan itu berarti dia minta Allah akan mudahkan dia. Oke. Pilihkan bagi dia yang terbaik, datang atau tidak, kerja atau tidak, nikah atau tidak kan Iya, gitu. iya. Nah, itu insya Allah memastikan itu. Oke. Sebenarnya begitu. Berarti kalau tadi jawabannya pasti, insya Allah itu pasti, masuk surga, berarti siapa yang menjamin pasti masuk surga? Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri beliau mengatakan semua tidak akan masuk surga kecuali jiwa Muslim. Bahasa jiwa ini sebenarnya ya dianya kita Iya, rohnya. karena kita nggak mungkin roh itu masuk surga sendirian. Iya, iya. Kan gitu. Fisiknya kan nggak ikut. Iya. Nah, juga dalam sebuah hadis akan dikeluarkan dari neraka siapapun dalam hatinya seperti biji sawi dari kalimat la ilaha illallah. Artinya dia Muslim. Jadi kan gini, ahli surga itu kan dibagi menjadi dua. Kalau dalam Islam, ada yang masuk surga dari awal, memang dia lolos gitu ya tanpa hisab, karena memang amal baiknya banyak banget. Ada itu. Ada, kan para nabi-nabi kan mereka masuk surga tanpa hisab kan? Oh, kalau Nabi itu udah digambarkan dia tanpa hisab. Iya, atau misalnya ada memang orang yang sangat soleh, dia sangat baik. Ada juga. Selama hidupnya itu udah 24 jam dia mengontrol terus dirinya. Ya tidak ada yang haram, dia selalu dari kewajiban kepada kewajiban yang lain. Sibuk dari sholat ke sholat, dari puasa ke puasa, dari itu. Jadi nggak ada Orang-orang yang- dosa dong? Iya, bisa dikatakan begitu sebenarnya. Oh, oke. Mungkin kalaupun ada pelanggaran kecil sekali. Jadi sehingga dia ini sebenarnya apa yang mau dihukum? Dia nggak ada gitu. Paham kalau itu. Nah ini bisa. Makanya ada beberapa orang di masa Nabi Muhammad SAW, beliau tunjuk, beliau mengatakan, seperti tadi yang Abu Bakar, Umar, beliau tunjuk Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, beliau tunjuk. Karena memang orang-orang ini sudah terlihat dan Allah turunkan wahyu, ini orang-orang ahli surga nih, disebutin nama mereka. Ada juga orang yang masuk surga, masih sama kelompok yang ini, yang pertama ini, dia masuk surga tapi ditimbang dulu amalnya. Nanti kalau di hari kiamat amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, masuk surga. Nah gitu kan, ini golongan pertama yang masuk surga. Golongan kedua dikenal dengan usatul mukminin. Maksudnya orang-orang beriman tapi masih dominan dosa daripada amal baiknya. Contoh misalnya dosanya 1000, amal solehnya 900. Dia masih selisih 100. 100 ini harus dibersihkan dulu di neraka. Oh, dicuci ibaratnya. Iya. Oh. Setelah dia bersih, dimasukkan ke surga. Nah, semuanya orang muslim itu walaupun dia masuk neraka dulu, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi setelah pembersihan. Nah, surga dan neraka di dalam Islam dengan di dalam agama lain, anggaplah Kristen, apakah sama Ustaz kalau di dalam Islam itu sendiri? Sebatas ilmu saya ya, semua agama profetis, Yahudi, Nasrani, dan Muslim, saya yakin sama surganya. Sama surga. Saya yakin sama. Ya. Menurut keyakinan saya yakin pasti sama. Karena sebenarnya penyampaian tentang masalah alam akhirat ini, surga dan neraka itu, dan bersumber dari nabi-nabi memang yang Allah utus, itu saya yakin tidak ada perselisihan dalam masalah itu. Tidak ada perselisihan surga Maksudnya ya. jenis surganya itu ya, dan jenis nerakanya. Iya. Tapi mungkin yang berbeda adalah bagaimana sampai ke sananya kan gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita bicara masalah fisiknya, pasti ini adalah ya sama. Oke, bisa nggak yang Kristen sampai ke surga yang sama ini dengan jalur Kristen? Oke. Dalam keyakinan umat Islam itu berlaku di masa Nabi Isa.
Oke. Selama Nabi Muhammad belum diutus. Oh, Ya. jadi yang sudah meninggal di zaman Nabi Isa tuh bisa nyampe Iya, tuh? iya. Nah, kalau... Karena bagi seorang Muslim itu semua dianggap Muslim. Oke. Jadi gini kan, kan Allah mengutus Nabi dan Rasul ya. Iya. Perbedaan definisi sederhananya, Nabi itu seseorang yang Allah utus tidak membawa ajaran baru. Dia hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul itu membawa ajaran baru. Tapi agamanya satu, tetap Islam gitu. Dia membawa syariat baru, hukum baru yang menghapus syariat sebelumnya. Nah gitu. Nah contoh misalnya, Nabi Isa dalam keyakinan umat Islam dia Rasul. Semua Rasul pasti Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul. Oke. Karena Rasul ini lebih tinggi kedudukannya. Kalau Nabi hanya sekedar mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan sebelumnya gitu ya. Oh, berarti masuknya Rasul ya? Iya, Rasul Ibrahim itu Rasul juga Iya masuknya. dong. Oh, oke. Nah, kalau Rasul ini lebih tinggi karena dia semua Rasul pasti Nabi. Karena Rasul ini membawa syariat baru. Oke. Dari 124.000 Nabi yang Allah utus, itu 313 Rasul. Sedikit sekali Rasul itu. Iya. Nah, saya kasih contoh supaya lebih mendekatkan, karena ini panjang kalau mau dibahas. Iya. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul dalam keyakinan seorang Muslim. Artinya, dengan datangnya Nabi Isa dan turunnya Injil, syariat Nabi Musa dihapus. Taurat diyakini pernah turun, Nabi Musa pernah diutus, tapi tidak berlaku lagi isi Taurat. Karena sudah dihapus oleh Injil. Itulah fungsi Rasul. Dia membawa kitab baru, dia menghapus hukum kitab yang sebelumnya. Tapi tetap diyakini harus ada. Nah gitu ya. Nah Nabi Muhammad SAW juga seorang Rasul. Makanya waktu beliau datang, isi daripada Injil dan Taurat sudah diganti dengan Al-Quran. Tapi tetap diyakini Nabi Isa pernah diutus, Injil pernah turun. Nah gitu. Diganti apa digenapkan? Enggak, secara hukum sudah diganti. Oke. Jadi tidak berlaku lagi hukum yang ada dalam Injil dan dalam Taurat. Sebagaimana tadi waktu sebelum Nabi Muhammad diutus, waktu Nabi Isa saja, isi Injil menghapus isi Taurat. Makanya sekarang teman-teman Nasrani kalau ditanya misalnya, bagaimana keyakinan Anda tentang orang Yahudi? Mereka bisa mengatakan mereka kafir. Karena tidak meyakini Isa. Nabi Isa. Iya, karena berhenti di Nabi Musa. Berarti Nabi Musa. Sementara ada kitab yang sudah datang sekarang, ada Rasul yang datang. Harusnya mereka sempurnakan keyakinan mereka. Iya. Nah begitu, itu estafetnya. Makanya itu Nabi Muhammad diutus dan Al-Quran turun juga mereka harus lanjutkan estafet itu. Ini berdasarkan pandangan Islamnya seperti Ya, itu. kita kan bicara pandangan Islam. Iya, pandangan Islamnya begitu. Jadi yang Kristen harus melanjutkan estafetnya Betul. ke Islamnya gitu. Betul. Oh. Dengan paham. tidak menghapus keyakinan tentang Nabi Isa sebagai utusan Allah. Injil pernah turun. Bagaimana kalau misalnya dia seorang Kristen, dia percaya, dia ikut Yesus, Isa. Isa dan Yesus sama nggak nih sebenarnya? Sama. Sama ya, oke. Terus dia pindahlah ke Islam berdasarkan keyakinan ya, pengetahuan dia masuk Islam. Tapi dia tetap mau ikut Yesus di situ. Berarti dia nggak pindah itu namanya. Kan dia ikut Rasulnya, Yesus, Isa. Jadi gini, seorang Muslim tetap meyakini kerasulan Nabi Isa. Itu dulu dipegangi. Iya betul. Ya, tetapi dia sempurnakan dengan datangnya Nabi Muhammad. Oke. Penyempurnaan gitu kan. Dan setelah dia masuk Islam, yang dia terapkan sebagai hukum harian dia, itu isi Al-Quran. Tetap diyakini Injil turun, kan gitu. Tapi ya dia sudah sholat, dia puasa. Sudah sholat, ya. Ya mungkin ini dalam Injil tidak ada kan gitu, atau berbeda. Nah itu baru Muslim namanya. Kalau dia mengatakan saya masuk Islam, tapi saya tetap berpegang bacanya Injil, saya tetap menerapkan hukum Injil, saya tidak mau pegang Al-Quran, ini belum dikatakan Muslim. Betul. Ya udah dia sama aja, dia tetap yakin. Makanya dalam sebuah hadits begini, kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah utusan hamba dan utusan Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi dia selain yakin Allah, dia yakin Nabi Muhammad Nabi, dia juga yakin Isa adalah utusan Allah. Dan juga dia yakin bahwasanya kalimat yang dilontarkan oleh Jibril kepada Maryam, ya bahwasanya engkau akan hamil, nanti itu adalah tiupan ruh dari Allah, dan itu benar. Serta juga Isa adalah ruh dari Allah yang ditiupkan secara langsung. Surga itu benar, neraka itu benar, maka dia akan masuk surga sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Jadi memang orang kalau syahadat sebenarnya dia tidak akan mungkin berpisah dengan Nabi Isa.
Tidak ada muslim yang bisa dengan Nabi Isa. Cuma kan ada yang mau sekali dia, karena dia sudah percaya sekali di Kristen tentang Isa Yesus itu Itu sendiri. mungkin kalau betul dia awal masuk Islam, mungkin karena belum mempelajari banyak tentang Islam. Oke. Sehingga munculnya persepsi ini seakan-akan, saya mau lebih cinta Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Sebenarnya tidak perlu ada ini. Iya. Tidak perlu ada pembedaan ini, karena dalam Islam Nabi Isa tetap dicintai, dimuliakan. Iya. Tidak ada orang muslim yang membenci Nabi Isa. Kalau ada muslim mengatakan Isa bukan Nabi setelah masuk Islam, atau dia mengatakan saya cuma Nabi Muhammad saja, dia tidak mau yakini Isa sebagai Nabi, itu bisa kufur. Dalam gitu. Islam bisa keluar dari Islam. Iya. Karena 6 rukun Islam itu wajib. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab yang pernah turun, termasuk kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada para Rasul. Harus diimani semuanya. Tentu tadi saya sebutkan 124.000 Nabi, diantaranya 313 Rasul. Tapi yang wajib diketahui 25 Nabi dan Rasul. Ini karena nama mereka tersebutkan dalam Al-Quran. Nah diantaranya Nabi Isa. Jadi nggak boleh ada muslim mengatakan, saya kan muslim, saya tidak mau tahu itu Nabi Isa. Nggak bisa. Oke. Gitu. Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari baik dan hari buruk. Jadi memang ini satu rangkaian. Satu rangkaian. Oke. Sebagai penutup, pertanyaan dari umat Kristen. Asik. Bagaimana kalau misalnya dia crossing, dia mualaf, tapi untuk urusan duniawi, misalnya biar nikah, biar banyak rezeki, biar terhindar dari masalah, dan lain-lain. Hukumnya? Nggak masalah. Nggak ada masalah ya? Karena Paten kali. Ya, karena hukum zahirnya dalam Islam itu yang dihakimi yang nampak. Dia syahadat nggak? Dia syahadat, udah, dia muslim. Masalah dalam hatinya dia nanti karena mau nikah saja, karena dia mau coba-coba saja, kena testimoni misalnya, atau dia mau meramaikan seremoni, itu urusan dia sama Allah. Tapi sebagai seorang muslim dan dalam agama Islam kita dianjurkan menghakimi orang secara zahir. Dia datang, dia syahadat, ya sudah. Masalah dia pura-pura, itu hukum dia sama Tuhan. Itu urusan dia sama Tuhan. Iya, bukan urusan kita. Dan tetap saja dia masih dinilai mu'allaf. Mu'allaf artinya orang yang masih lunak hatinya. Oke. Sebagai contoh misalnya, ada satu tokoh Mekah di masa Nabi Muhammad SAW namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini awalnya benci sekali dengan Islam. Sampai akhirnya pasukan besar dari Madinah datang dan mengepung Mekah. Itu sekitar tahun 8 atau awal tahun 9 Hijriah. Kemudian karena 10.000 pasukan ini sudah sampai dan tidak bisa lagi mengelak gitu kan. Maka Abu Sufyan ini ketemu sama paman Nabi bernama Abbas. Lalu Abbas mengatakan, "Hai Abu Sufyan, lihat pasukan ini, begitu besar. Kamu tidak mungkin bisa menghindar dari pasukan ini. Ini besok pagi, ini sudah malam, besok pagi ini akan masuk menguasai Mekah. Dan kamu tahu sendiri bagaimana kalau pasukan datang menguasai sebuah tempat. Itu mereka punya hak kausalitas. Mereka bisa membunuh, mereka bisa memaafkan, itu hak mereka." Jadi masuk Islam lah. Abu Sufyan pada saat itu dalam kondisi ketakutan dia. Dia mengatakan, baik, saya mau masuk Islam. Nah, dia pimpinan Mekah. Lalu diboncenglah di atas satu unta berdua sama Abbas paman Nabi, dibawa ke kemah Nabi. Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan mau masuk Islam. Baik, silakan. Syahadatlah dia. Tapi dalam buku-buku sejarah disebutkan, dia masuk Islam masih dalam kondisi ketakutan. Bukan kena dalam hatinya gitu. Berjalan waktu, dia pulang, sudah masuk Islam dia. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Abbas, biarkan dia pulang. Dan hai Abu Sufyan, sampaikan ke penduduk Mekah. Besok ini kalau pasukan kami masuk, ini pasukan sudah bersenjata semuanya. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Tidak akan diganggu oleh pasukan ini. Kata Abu Sufyan, tapi rumah saya Rasulullah kecil. Jumlah penduduk Mekah besar. Baik, siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram yang ada Ka'bah, dia aman. Kata Abu Sufyan, Masjidil Haram juga masih bisa nampung semua penduduk Mekah. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu siapa yang masuk menutup pintu rumahnya, nggak ikut-ikutan, dia nggak mau menyerang pasukan muslimin, dia akan aman. Tidak akan diganggu hartanya, tidak akan diganggu fisiknya. Kata Abu Sufyan, ini lebih luas. Maka dia pun pulang ke Mekah. Dia sampaikan, wahai penduduk Mekah, saya sudah saksikan dengan mata kepala saya, Muhammad datang dengan pasukannya. Ini dikuasain Mekah, nggak bisa kita menyusun pasukan satu malam, nggak bisa gitu. Maka masuk Islam lah, gitu kan. Kita masuk aja dalam agama ini.
Maka ada yang mau, ada yang tidak mau. Maka Abu Sufyan mengatakan, nah perintah dari Muhammad, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia aman. Siapa yang masuk ke Masjid Haram dia aman, siapa yang tutup rumahnya dia aman. Maka penduduk Mekah semuanya memilih menutup pintu-pintu rumah mereka, ada juga yang ke rumah Abu Sufyan, ada juga yang ke Masjid Haram. Intinya begitu. Besok pagi pasukan masuk. Semua yang tidak melanggar ini tidak ada diganggu. Nggak diganggu sama sekali. Dan biasanya kalau dalam peraturan perang itu kalau pasukan sudah masuk berarti kan dikuasai tanpa perlawanan. Itu jadi milik semuanya kan. Jadi milik orang yang menyerang. Maka Nabi Muhammad SAW kumpulin mereka semua di Bukit Sofa, lalu mengatakan kepada pimpinan-pimpinan Quraisy, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Menurut kalian setelah menang seperti ini bagaimana? Terus mereka mengatakan, hai Muhammad, engkau adalah saudara kami, engkau adalah orang yang dermawan, engkau yang baik. Dan mereka memuji Nabi. Kata Nabi SAW, ketahuilah, saya bebaskan kalian semua. Tidak ada harta rampasan perang, harta kalian tidak akan diambil, tidak ada tawanan perang. Semua bebas, semua kembali seperti biasa. Hanya saja, wilayah Mekah ini kami kasih waktu 4 bulan. Kalau dalam 4 bulan ini, ada yang masuk Islam, maka dia jadi penduduk Mekah. Kalau tidak, maka dipersilahkan untuk keluar dari Mekah. Nah, seperti itu. Itu awal mulanya ya? Iya. Makanya saya nggak bisa masuk tuh ke situ. Awal mulanya itu soalnya. Iya, itu harus ada passwordnya. Syahadat dulu. Santai. Bukan. Maksudnya, ini kalau orang mau masuk Mekah memang syahadat. Karena kalau tanpa syahadat juga dia rugi. Karena di situ itu mayoritas orang lagi ibadah. Terus dia mau buat apa di situ? Kan ada syuting film. Nggak bisa. Kalau di Mekah itu sangat sakral. Boleh syuting tapi Islam. Makanya orang Islam pun kalau buat film, mereka buat miniatur Ka'bah. Mereka nggak ke Ka'bah langsung. Nggak ke Ka'bah. Karena nggak mungkin. Itu 24 jam orang tawaf, 24 jam orang berdoa. Kalau orang buat dokumentasi pribadi mungkin saya lagi depan Ka'bah gitu-gitu. Tapi kalau dia buat film nggak mungkin. Oh, berarti yang kita lihat Ka'bah itu miniatur ya? Iya, itu bukan asli. Berarti bagus ya, kita berasa kayak beneran ya. Iya. Oke, penutup ada? Penutup? Pertanyaan, umat. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baru Pak Ustadz, ada kan nabi perempuan di dalam Islam Pak Ustadz? ada. Iya. Tidak ada, semua laki-laki. Kenapa ya Ustadz? Nggak ada yang perempuan Ya, itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi di antara rincian para ulama, memang secara fitrah yang cocok jadi nabi itu laki-laki. Oh begitu. Ya, karena mendakwahi kaum, siap untuk dicaci maki, siap untuk diterik matahari. Perempuan kan harus pakai sunblock, harus pakai. Siap dia katanya. Bukan. Tapi ini Beda, karena lucu. Iya. Karena kalau perempuan itu pasti akan lebih banyak pernak-perniknya lah. Iya. Kita kalau mau keluar nih, saya sekarang janjian misalnya sama Mas Zain, ayo kita keluar yuk. Ayo, udah pakai baju jalan langsung. Ke perempuan kan nggak Ini mungkin. kan kita bicara nabi kan. Loh, kalau lingkup janjian untuk keluar saja butuh dandan, apalagi kalau tugas nabi ini bukan main-main. Betul. Karena tidak ada nabi itu yang mulus-mulus saja, tidak ada. Semua nabi itu pasti akan ada penolakan dari kaumnya, dan penolakan ini bukan main-main. Iya. Nabi Muhammad itu dilemparin batu, berdarah kaki beliau, Paham kan, kalau itu. diusir, dianggap penyihir, dianggap pendusta. Padahal tadinya orang yang sangat terpercaya. Kan gitu. Ini perjuangan luar biasa. Mungkin kalau perempuan lebih terbawa perasaan nanti. Ya kan gitu. Ini kan nggak bisa pakai perasaan dalam perjuangan seperti ini butuh hal yang besar. Tapi kalau untuk Seperti pemimpin, juga contoh misalnya, maaf saya potong dulu, kayak panglima perang. Harus laki-laki tuh. ada yang perempuan. Loh bukan, musuh sudah datang. Ya, contoh. Jadi ada Ya, wajib jadi. Bukan. Iya. Oh, itu kan kasuistik. Ya, Karena sudah sedang terjadi peperangan, lalu membutuhkan pemimpin. Tapi kalau dari awal, kalau sedang serang musuh, dia bisa lawan pakai celana pendek pun masih oke kalau laki-laki gitu kan. Nah seperti itulah. Jadi mungkin lebih kepada fitrahnya, bawaannya. Fitrahnya. Iya. Jadi memang mungkin juga pada saat kalau seorang nabi terus dia melahirkan, ada waktu di mana dia berhenti dalam berdakwah. Contoh-contoh dia harus menyusuin, ada masa dia lagi haid, gangguan kejiwaan, kadang-kadang kan ada emosional. Betul. Nah itu tidak ada pada laki-laki. Memang fitrahnya laki-laki itu untuk alam luar rumah. Iya. Makanya laki-laki itu disuruh sholat berjamaah di masjid, disuruh cari nafkah, disuruh berjihad. Fitrahnya. Iya. Kalau perempuan memang lebih kepada di rumah, karena nanti dia hamil, dia menyusui, dia lebih banyak perasaan. Iya. Laki-laki tidak mungkin itu kan, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila seorang wanita itu boleh saja jadi pemimpin kan? Oh boleh. Boleh. Tapi kan di kasus-kasus tertentu. Kasus tertentu. Tidak semuanya. Bukan Islam menentang itu kan? Oh enggak. Oke. Tapi Jadi kan biar salah tangkap. ada kasus misalnya contoh. Ada satu lembaga mayoritasnya perempuan semua. Kan butuh juga perempuan pemimpinnya. Betul. Kayak kepala sekolah, kayak apa gitu ya. Tetapi memang gini,
laki-laki dan perempuan itu kan memang secara fitrah, karakter pun itu beda. Karakter. Laki-laki itu kan dominan akal. Akal itu masalah solusi. Kalau perempuan itu dominan perasaan. Perasaan itu bukan masalah solusi, tapi dia lebih terhanyut perasaan, baru kemudian dia memikirkan solusinya. Contoh misal, seorang laki-laki lagi setir mobil, dan ban mobilnya pecah. Bocor misalnya. Pikiran, karena dia dominan akal, dia langsung pikir, oh bocor, solusinya bengkel. Kalau perempuan tidak begitu, dia turun, dia renungin dulu ban itu, kenapa pecah. Baru kemudian nanti lama memikirkan solusinya. Itu dominan perasaan namanya. Nah itu memang perbedaan karakter di situ. Jadi cukup clear lah masalah itu. Artinya bisa saja, tapi kasuistik. Gitu, tidak umum. Dan ini kan fitronya saling melengkapkan nanti. Sekarang kalau laki-laki harus mengerjakan semua pekerjaan luar, cari nafkah, sholat berjamaah, ngantar jenazah. Perempuan juga sama. Ini siapa yang mengurus rumah nih? Ada mbak? Itu kan perempuan. Lah, lu jangan ketawa loh. Iya perempuan ya. Itu kan perempuan. Iya, Dwiki laki-laki. Terlepas daripada mbak atau majikannya. Tapi kan kita kan bicara perempuan dan laki-laki. Iya. Sekarang siapa yang mengurus rumah ini? Kalaupun ada mbak di rumah, kan tetap harus ada pimpinannya. Kamu hari ini masak ini ya, kamu bersihin begini ya, ada yang mengawasin. Kan harus ada supervisinya nih. Betul, paham. Jadi itulah jawabannya. Ya, terima kasih.